Oke, lanjut nomor 6. Spectrographs blah blah possible for phoneticians to analyze the human voice and its speech qualities. A, make. B, make it. C, make it, mix it. D, are made. Spectrographs. Ini alat yang digunakan oleh phoneticians, ya, ahli phonetics gitu ya. Spectrographs ini kan kata subjeknya ya. Dia ada S, berarti dia jamak, berarti lihat yang jamak-jamak antara A, B, C nggak mungkin karena dia mix, ini kerja yang singular. D, are made, bisa. Nah, yang paling tepat di ini ada kalimat, bukan kalimat pasif ya, jadi D juga bukan. Antara B. A, nah ini dia contoh yang butuh langsung direct object ya, kata kerjanya. Di make it possible. Jadi jawaban tepat adalah B, make it possible. Jadi make your dream possible. Jadi polanya biasanya kalau ada make, dia langsung ada objek di sini, possible gitu ya. Make ada objek, possible, make it, make them, make people, make the show possible. Jadi kayak gitu. Oke, kalau ketemu yang kayak gini-gini, jadi nggak bisa sepengetahuan saya make bla 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 possible itu dia langsung ada direct object. Jadi ada kata-kata kerja yang tipikalnya dia diikuti oleh direct object. Ini make salah satunya. Oke, langsung nomor 7. Trace minerals are blah 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 are elements needed in greater quantities. A, as important to healthy human tissues B, most important to healthy human tissue. C, to healthy human tissue as important. D, important to healthy human tissue. Oke. Trace minerals are, ini kata kerjanya ada 2 ya. Jadi agak tricky, berarti ini kalimatnya terdiri dari, kemungkinannya ada 2 kalimat gitu kan. Jadi trace are yang A, as important to healthy human tissue as are elements needed in greater quantities. Bisa jadi ya. B, are most. Nah, most ini biasanya diikuti oleh artikel the gitu ya. Jadi di sini nggak ada artikel the, seharusnya ada the gitu. Jadi B nggak. Langsung kita nggak lihat lagi ya. Gara-gara most ya. C, are to healthy human tissue as important. Ini word ordernya kurang tepat ya. Are to apa gitu ya. Biasanya untuk kata kerja gitu ya. To apa, misalnya to shape, to make, or to make people healthy gitu ya. Jadi C juga kurang tepat. D, are important to healthy human tissue. Nah, bermasalah di sini nanti. Yang paling tepat adalah A ya. Important to healthy human tissue. Are, ini kayak masih satu kalimat gitu. Sedangkan kita kan nih ada kata kerja 2 ya. As important to healthy human tissue as are elements yang lain gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Balinese cats, which are a cross between Siamese, nanti kita cek lagi cara bacanya, and long hair cat, blah blah, medium length silky coats of fur. A, they have. C, which have. B, have. D, having. Ini subjeknya ya, Balinese cats, singular. Plural ya, jamak. Ya ada penjelasnya which are bla 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 sampai cats ini. Berarti dia butuh kata kerja aja, Balinese cats.
Langsung kita tahu. B. Balinese cat have medium length silky coat of fur. Jadi which bla 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 sampai cats di sini itu nggak penting. Makanya kita langsung subjeknya udah ada, kata kerja. Ya, ini adjective clause-nya ya, gitu ya. Oke. Cukup mudah ya bagi yang udah paham adjective clause. Nah, ini gampang banget. Sangat gampang. Oke, lanjut nomor 9. Oke. When blah blah blah, when a person doesn't eat enough fruit and vegetables. Ini kalimat dependennya udah ada ya, adverbial clause-nya. Kita butuh kalimat independennya. Jadi apa itu kalimat independen? Dia berdiri sendiri bisa gitu. Kalau yang ini kan nggak bisa. Nah, ketika seorang nggak makan cukup buah-buahan dan sayuran, kan aneh, nanggung gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri kalimat dependent ya. Oke, pilihan jawabannya ada A, depleting gradually, potassium can occur. B, gradual potassium depletion can occur. C, since potassium can gradually be depleted. D, since gradually depleting potassium can occur. Alright. Kalau kita pilih A, jadi jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Ini yang paling tepat adalah B ya. Kenapa? Ayo kita cek. Yang A, depleting gradually, potassium can occur when a person doesn't eat enough fruit and vegetables. Seolah-olah kayak bener ya. Cuma pemaknaannya yang kayaknya agak aneh ya. Potasium bisa terjadi ketika seseorang jadi nggak cocok sama penjelasannya gitu ya. Kalau yang B, gradual potassium depletion can occur. Nah, jadi kekurangan potasium secara berangsur-angsur bisa terjadi ketika seseorang nggak makan cukup buah. Nah, ini cocok ya. Yang C, karena apa sih? Ini ketika kita maknakan juga udah error ya. Dan ada kata-kata since lagi nih. Kita udah ada when. Oke, karena ketika, jadi pemaknaannya udah amburadul. Jadi ada soal-soal yang memang kita harus tahu makna ya. Karena secara grammarnya benar, kayak yang A ini saya rasa grammarnya udah benar. Cuman pemaknaannya yang kurang tepat gitu ya. Jadi pemaknaan kalimatnya nggak tepat gitu ya. Oke, lanjut kita nomor 10. Anthropologist Guy Swenson blah 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 that witchcraft beliefs are prevalent in societies in which social groups interact with that formal mechanism for social control. A, he found. B, found. C, finding. D, was found. Ini kita butuh kata kerja ya. Subject Guy Swenson, anthropologist Guy Swenson found that. Ya. Kalau he found, udah ada subjek, ngapain ada lagi pronoun? Si finding that, nggak cocok ya. Kita butuh kata kerja, bukan kata gerund atau verb ing. Kalau verb ing pun harus ada to be di sini. Was found, bukan si guy-nya yang ditemukan, tapi si Guy Swenson-nya yang menemukan sesuatu apa. Ini yang dijelaskan sama si clause-nya ya. Jadi kayak gitu. Oke. Lanjut nomor 11. Declared an endangered species in the United States. Bla bla bla. Nah, ini pilihan jawabannya ada A. People have gathered the ginseng root almost to the point of extinction.
B. The ginseng root has been gathered almost to the point of extinction. C. The near extinction of the ginseng root is due to excessive gathering. D. Gathering the ginseng root almost to the point of extinction. Ini keywordnya endangered species, ya. Kalau A, people, gak refer ke sini ya. Ini kalimat yang di-omit nih ya. Karena, ini biasanya karena declare gitu ya. Karena di-declare, diumumkan sebagai spesies yang terancam punah, endangered, di Amerika Serikat. Berarti refernya ke benda hidup gitu ya, species gitu. Apakah people adalah species? Ya, dia human species ya, tapi di sini bukan manusianya tapi ke ginsengnya fokusnya di sini. A, bukan. Kalau B, the ginseng root has been gathered almost to the point of extinction. Nah, ini. Coba kita lihat yang CD. The near extinction ini fokusnya extinction-nya, bukan ginsengnya kan, species fokusnya. Ini gathering, jadi yang tepat memang B ya. Jadi kalau yang C fokusnya the near extinction subjeknya, kalau ini gatheringnya gitu ya. Gathering the ginseng root almost to the point, dan ini pun kata kerjanya yang mana gitu ya. Nah, kita butuh juga kata kerja, karena ini kita butuh setelah stage ini kalimat utuh ya. B yang paling tepat. Oke, lanjut nomor 12. The sudden expansion of heated air associated with lightning produces blah blah blah, often heard during a storm. A. Thunder is the rumbling sound. B. The rumbling sound thunder is. C. The rumbling sound thunder that. D. Thunder, the rumbling sound. The sudden expansion of heated air associated with lightning produces A. Misalnya kalau kita pilih yang A, thunder is the rumbling sound. Oke, ini kayak kalimat utuh ya. Kita nggak butuh kalimat utuh di depan ini. Kita butuh phrase di sini. Didengar during a storm gitu ya. B, the rumbling sound, produce the rumbling sound. Okay. Thunder is. Ini ada kata kerja di sini. Nah, ini ada omitting adjective clause ya. Jadi kayak apositif gitu. See the rumbling sound, produce rumbling sound, thunder. That, ada that-nya lagi, nggak perlu ya, karena kan omitting. Jadi nggak tepat. Thunder, produce thunder. Nah ini kayaknya, ini ya. Menurut saya D yang paling tepat karena dia menghasilkan thunder. The rumbling sound, jadi sound, heard, kan didengar di sini. Oh, apa yang didengar sound? Sound apa? Rumbling gitu, guru gitu ya. Kalau petir mau bunyi gitu ya, bunyi di langit. Nah, itulah rumbling. Sound, thunder, produce thunder, the rumbling sound, which is often heard gitu ya. Nah, ini yang didengar. The rumbling sound often heard. Ini ada yang omitting, which yang which-nya itu dihilangkan ya, omitting adjective clause. Ya, jadi positif ya, ini kesannya lebih ke positif ya, penjelas. Karena kalau the sudden expansion bla 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 produces thunder, udah selesai di situ. Ini untuk keterangan. Jadi keterangan itu adalah positif ya dalam bahasa Inggris, dalam kalimat bahasa Inggris. Oke. Number 13. Henry Ford revolutionized production management by, ada kata preposition by, biasanya diikuti kata kerja gerund ya.
by breaking down autos assembly. A ya. Kalau by broken nggak tepat. By he broke down, no. D by auto assembly breaking down, ini nggak tepat word ordernya ya. 13 adalah A. Jadi lihat aja kata depan by, in, at, on. Kalau di pilihan jawabannya itu kata kerja ya harus dalam gerund ya. Oke, nomor 13 cukup mudah ya. Kata kuncinya adalah by. Number 14. In carpentry, blah blah blah, ceiling joist refers to boards hung down from unfinished ceiling as the backbone from which finishing materials can be hung. A, to the term. B is term. C, the term. D, to term. Ini mirip sama soal berapa tadi? Soal di awal-awal ya. Bahwa kita di sini butuh subjek yang mana? Ya, subjek yang simple. The term. Ceiling joist refers to. Jadi kayak gitu ya, nggak perlu ada preposition to the term nih, nggak perlu ya. Is term nih lebih parah lagi sih. Ya, ini kata penjelas ya, di dalam dunia carpentry ya, dunia pertukangan gitu ya. To term juga ini kayak kata kerja gitu. Jadi butuh subjek. Now, C. Alright. Okay, last but not least, number 15. Blah blah blah. The 35 years between the end of the Civil War and the turn of century, the population of the United States doubled, and manufacturing production increased 7-fold. A into, B in, C at, D 2. Okay, ini kuncinya the 35 years between blah 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 gitu ya. Yang paling tepat kata depan preposition yang kita butuhkan adalah in di sini ya, bukan into. Into masuk ke dalam ya. Sedangkan kita menjelaskan waktu itu biasanya in gitu ya. In periode waktu ya, periode waktu in the 35 years in the 19th century. Jadi in ya, untuk menjelaskan periode waktu itu. In this decade gitu-gitu ya. At tempat, to juga. Jadi paling tepat adalah preposition in di sini. Oke, demikian saja pembahasan soal structure and written expression kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, isi aja di kolom komentar ya. Ada yang mau dikoreksi, mungkin ada yang kurang tepat misalnya. Ya, suggestion boleh, kita belajar sama-sama di sini. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.